A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i mimma ila akhiri ayah. Wa qala Rasulullah alaihi afdhalus shalah wa tamu taslim, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam hadis ini. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai karena Allah, para orang tua, para sepuh, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah malam Jumat Musolah Istiqomah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini kembali kita bisa berkumpul di sini bermuajahah dalam rangka menambah wawasan ilmu agama kita, terutama yang berkaitan dengan Al-Qur'an, mukjizat terbesar umat Islam yang Allah titipkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, doa-doa kita diijabah Allah Subhanahu Wa Taala. Karenanya kita memohon yang pertama, ya Allah, kalau ada di antara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan cepat diangkat penyakitnya. Yang punya hajat, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya dan dijauhkan dari segala hal-hal yang buruk dan musibah yang akan menimpa diri kita. Anak-anak kita doakan, mudah-mudahan anak kita jadi anak yang soleh dan solehah, jadi orang yang berilmu dan bermanfaat buat mereka dan buat masyarakat. Juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ilmu yang kita dapati malam hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tidak lupa kita berselawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Malam hari ini kita lanjutkan pembahasan tafsir surat Al-Baqarah ayat 164. Pada bulan lalu, pertemuan terakhir kita bahas Al-Baqarah 163 yang bercerita di dalamnya tentang nama Allah yang paling agung. Karena diceritakan bahwa banyak orang kafir bertanya kepada Rasulullah, berikan kami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Lalu turunlah wa ilahukum ilahu. Bedanya dengan kita, kalau kita habis belajar wa ilahukum ilahu wahid, makin bertambah keimanan kita. Bahkan keyakinan kita kuat
doa akan diijabah oleh Allah, permohonan kita akan dikabul oleh Allah dengan membaca 2 ayat, wa ilahukum ilahu wahid sampai akhir, dan ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Berbeda dengan orang-orang yang beriman, orang kafir. Qala Abu Duha, berkata seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Duha, lamma nazalat hazihil ayah qalal musyrikun inna Muhammadan yaqulu inna ilahakum ilahu wahid falyatina bi ayatin in kana minas shadiqin fa anzalallahu azza wa jalla inna fi khalqis samawati wal ard. Ya, ada hadis dari Abu Duha mengabarkan setelah turun wa ilahukum ilahu wahid, orang kafir kembali bertanya, ya Muhammad, ya Rasulullah, berikan kami tanda-tanda di dunia ini, bisa kita lihat, bisa kita rasakan, sehingga kami yakin bahwa Tuhan kalian yaitu Allah benar-benar Tuhan yang satu. Kemudian Allah perintahkan malaikat Jibril untuk kembali turun ke bumi membawa surat Al-Baqarah 164 yang berbunyi inna fi khalqis samawati wal ard, ya. Nah, ini berarti sebab turun ayat 164, ya, gara-gara kembali orang kafir bertanya, apa tuh tanda-tandanya kalau Allah itu Tuhan yang esa, kalau Allah itu maha pengasih, kalau Allah itu maha penyayang, buktinya mana? Di sini Allah jelaskan ada 8 bukti. Ya, kalau kalian bertanya bukti aku ini Tuhan yang esa, yang maha pengasih lagi maha penyayang, tidak ada Tuhan selainku. Ini kata Allah, aku berikan buktinya ada 8. Maka malam hari ini kita akan membahas 8 tanda keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita masuk kepada bukti yang pertama sampai ke 8, ada riwayat, ya. Akhraja Abu Syekh fil ada riwayat, ya. Akhraja Abd bin Humaid wa Ibnu Jarir an Sa'id bin Jubairin qala. Riwayat yang datangnya dari Sa'id bin Jubair radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir bahwa Sa'id bin Jubair berkata, sa'alat Quraisyun al-Yahud faqalu haddisuna amma ja'akum bihi Musa minal ayat fahaddisuhum bil asa wa biyadihil bayda. Jadi orang kafir Quraisy bertanya kepada orang Yahudi, wahai kalian para rahib-rahib, orang-orang alim dari kalangan Yahudi, beritahu kami apa mukjizat yang Allah berikan kepada nabi kalian, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Kemudian para rahib tadi menjawab, mukjizat Nabi Musa adalah tongkat yang bisa berubah menjadi ular dan tangannya bersinar sangat terang. Fa akhbiruhum annahu wasa'alun nasara amma ja'ahum bihi Isa minal ayat. Habis datang ke orang Yahudi, tuh kafir Quraisy datang ke orang Nasrani, dan mereka kembali menanya dengan pertanyaan yang mirip. Apa mukjizat yang Allah berikan? Sesuatu yang luar biasa yang Allah titipkan kepada nabi kalian, Nabi Isa alaihissalam. Faqalu, mereka menjawab, annahu kana yubri'ul akmaha wal abrasa wa yuhyil mauta biiznillah. Kata orang-orang Nasrani, mukjizat Nabi Isa bisa menyembuhkan penyakit
Orang yang nggak bisa ngomong, bisu atau tuli bisa sembuh dengan izin Allah Subhanahu. Setelah mendengar mukjizat nabi-nabi terdahulu begitu hebat, ini orang kafir Quraisy datang kepada Nabi dan berkata, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, ud'u Allah ayyaj'ala lana sofa zahaban fanazdada bihi yaqina." Kata orang kafir Quraisy, "Ya Muhammad, kalau kau memang seorang nabi dan rasul, jadikan nih bukit sofa berubah menjadi emas." Selama ini kan sofa terbuat dari apa? Batu. Mereka minta nih bukit sofa rubah menjadi emas. Kalau memang engkau betul-betul nabi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Nabi berdoa, "Ya Allah, Tuhan, ya Allah yang maha kuasa, ini kaumku memohon agar dirubah bukit sofa menjadi emas, maka rubahlah bukit sofa menjadi emas agar mereka beriman kepada Engkau ya Allah." Kira-kira jawaban Allah apa doa Nabi Muhammad begitu? Ya. Jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'auhallahu ilaihi. Habis Nabi berdoa begitu, Allah jawab, "Inni mu'tihim zalika." Tenang Muhammad Rasulullah, aku akan berikan apa yang mereka minta. Mereka pengen apa? Bukit sofa jadi emas. Oke, kata Allah. Walakin in kazzabu ba'du azabtuhum azaban la u'azibuhu ahadan minal alamin. Tapi kalau bukit sofa udah aku rubah jadi emas, mereka nggak beriman, cuma ngomong doang, aku akan datangkan azab yang belum pernah datang kepada kaum sebelum kalian. Allah janjiin digantiin emas, tapi kalau nggak beriman akan didatangkan azab yang belum pernah Allah datangkan azab sebelumnya pada umat terdahulu. Mendengar jawaban demikian, apa kira-kira jawab Nabi Muhammad? Ya, zarni wa qaumi fa'ada'uhum yauman biyaumin. Ya Allah, jangan dah kalau begitu. Biarin saya mengajak mereka sehari. Mudah-mudahan ada yang beriman kepadamu. Fa'anzalallahu hazihil ayah. Setelah itu turunlah ayat ini, inna fi khalqis samawat. Maka Allah ingin sampaikan dari ayat ini, ya Muhammad, ya Rasulullah, kalau mereka ingin mengetahui mukjizat, ada yang lebih hebat daripada sofa menjadi emas, 8 bukti kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja tuh? Yang pertama, inna fi khalqis samawat. Yang kedua, wal ard. Yang ketiga, wakhtilafil laili. Yang keempat, wan nahar. Wal fulkil lati tajri fil bahri. Yang kelima, bima yanfa'un nas. Wa ma anzalallahu minas sama'i mim ma'in. Yang keenam. Yang ketujuh, fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbatin wa tasrifir. Yang terakhir, wa tasrifir riyahi was sahab musakhkhari bainas samawat la ayatil liqaumi yaqilun. Liqaumi yaqilun. Ada 8 bukti keesaan Allah. Baik, yang pertama, bukti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ini satu, tidak ada 2, 3 atau 4. Yang pertama, diciptakannya langit-langit. Inna fi khalqis, diciptakannya langit. Jamak bentuknya. Kenapa bentuknya jamak? Karena kata para ulama tafsir, unsur langit itu yang satu dan yang lain berbeda, begitu. Sedangkan penciptaan yang kedua, buktinya Allah ciptakan bumi dalam bentuk mufrad, tunggal. Kalau langit kan tadi jamak, samawat. Kalau bumi bentuknya tunggal. Apa bedanya?
kalau langit dalam bentuk jamak itu langit 1 sampai langit 7 unsurnya beda-beda. Tapi kalau bumi kan ada 7 lapis juga bumi. Tapi lapis 1 sampai lapis 7 semua unsurnya sama dari tanah. Makanya Allah nggak gunakan kata jamak buat 7 lapis bumi. Karena semuanya unsurnya sama dari tanah. Tapi kalau langit dalam bentuk jamak, padahal sama-sama 7 lapis, karena Allah ingin sampaikan kepada kita, langit 1 ya diciptakan berbeda unsurnya dengan langit yang kedua sampai yang ke-7 berbeda. Yang paling cakep, yang paling indah itu ada di langit keempat. Langit pertama kan udah bagus, udah bintang-bintang ya kan? Tempat bersemayamnya bintang, bulan, itu masih langit pertama. Itu aja udah indah kalau lihat malam, ya kan? Ada yang lebih indah, kata para ulama. Langit Allah ciptakan itu yang keempat. Makanya dijaga langit keempat oleh Nabi Yusuf alaihis salam, ya. Nah, jadi kita nggak tahu. Nanti kita akan melihat Pak ya, ketika ruh kita diangkat kan ngelewatin semua langit tuh. Kalau kita meninggal kan ruh kita dibawa sama malaikat ke langit 1. Nanti malaikat pada tanya, wangi banget nih ruh siapa sih? Disebutin nama kita dan orang tua kita. Dan kita didoain jadi orang yang baik, ruhnya baik. Sampai langit 2, langit ke-7 itu nanti kita akan lihat kalau bagaimana indahnya langit keempat yang dikabarkan oleh para ulama bersemayam dijaga di langit keempat itu Nabi Yusuf alaihis. Nah, ini bukti kebesaran Allah yang satu dan yang kedua. Inna fi khalqis samawat wal ard. Bukti yang pertama, Allah ciptakan langit dan Allah ciptakan bumi. Wahtilafil laili wan nahar. Bukti berikutnya adalah pergantian malam dan siang. Bukti yang ketiga, hanya Allah doang yang bisa nyiptain langit, yang bisa nyiptain bumi, dan yang bisa menggantikan malam dan di sini disebutin malam duluan, baru siang. Menunjukkan dalam Islam itu waktu didului dengan malam, berakhirnya nanti dengan siang begitu. Makanya ini kan kita maghrib nih malam nih, awal malam. Disinilah pergantian hari. Kita bilang dalam Islam sekarang udah masuk hari Jumat begitu. Tanggalnya udah berubah. Kenapa? Karena pergantian hari diawali dengan datangnya malam. Beda dengan orang-orang Nasrani, pergantiannya dihitung dengan waktu pagi. Kalau udah pagi berganti hari jam 12 malam ya. Kalau kita enggak. Dalam Islam itu di ayat-ayat dalam Al-Quran selalu diduluin malam daripada nggak pernah ada siang dulu baru malam, enggak. Selalu malam siang. Salah satunya di surat An-Naba. Wa ja'alnal laila libasa. Habis itu wa ja'alnan nahara, malam dulu baru siang. Begitulah sama juga dalam ayat ini. Wahtilafil laili wan nahar. Akhraja Abu Syaikh fil Azomah. Ada satu riwayat dalam kitab Azomah an Salman. Dari Salman Al-Farisi, dia berkata, al-lailu muwakkalun bihi malakun yuqalu lahu Syarahil. Bahwa kata Salman Al-Farisi, ada malaikat yang menjaga datangnya malam, namanya malaikat Syarahil. Baru tumben dengar kita nih, ada nama malaikat namanya siapa? Syarahil. Tuh dalam kitab Azomah. Fa iza hana waqtul laili akhaza kharazatan sauda. Kalau udah mau matahari tenggelam, mau datang waktu malam,
itu malaikat Syarohil bawa tasbih hitam, digantungin di ujung barat. Habis digantungin, apa yang dilakukan? Fa iza nazarat ilaiha syamsu, lalu matahari melihat di ujung yang lainnya. Wajabat fi asra'i min tarafati ain. Jadi kalau matahari udah ngelihat tasbihnya malaikat siapa tadi? Syarohil, dia langsung menutup itu dengan kegelapan sampai ke tasbihnya si Syarohil. Ya. Wa qad umiratis syamsu alla taghruba hatta taral kharazah. Matahari Allah perintahin gak boleh tenggelam, ya, gak boleh terbenam sebelum melihat tasbihnya si Syarohil. Allahu Akbar. Fa idza gharabat ja'al lailu fala tazalul kharazah mu'allaqah. Kalau udah malam tuh tasbih ngegelantung terus sampai malam berakhir, ya. Hatta yaji'a malakun akhar yuqalu lahu Harohil. Sampai datang malaikat yang kedua namanya Harohil. Nah, kebalikan nih. Kalau tadi pakai shin Syarohil, kalau ini pakai hak besar namanya Harohil. Kalau malaikat Syarohil bawa tasbih hitam, kalau malaikat Harohil bawa tasbih warna putih bersinar. Kalau dia udah datang tuh tasbih digantungin, maka terbitlah matahari. Dan tidaklah Allah perintahkan matahari untuk terbit kecuali kalau udah ngelihat tasbihnya malaikat Syarohil. Allahu Akbar. Jadi seperti itu Allah mengatur datangnya siang dan malam. Yang Allah perintahin dua malaikat, namanya malaikat Syarohil, itu yang buat tasbih hitam, malam hari datang. Kalau yang datang matahari pagi, namanya pakai hak besar Harohil. Tasbihnya berwarna putih luar biasa terang. Ya, ini bukti kebesaran Allah. Waqtilafil laili, bergantinya siang dan malam. Gak mungkin kalau Tuhannya lebih dari satu, yang ada ribut nanti. Ntar dulu malamnya, sejam lagi. Enggak, saya mau sekarang. Maka pergantian siang dan malam ini datang nih. Ini bukti kebesaran Allah Subhanahu. Yang berikutnya yang keempat. Wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Lihatlah kata Allah. Bukti berikutnya. Itu perahu-perahu bisa berjalan. Kapal-kapal bisa berlayar di atas lautan, mendatangkan manfaat banyak buat manusia. Itu kan perahu bisa berjalan, yang dari kampung menuju kota, bawa apa tuh hasil-hasil di kampung, di kota akhirnya dijual, dapat manfaat, begitu ya. Yang di kampung tuh bisa jual lagi dapat manfaat, yang tadi jual dari kampung pulang ke rumahnya bawa pulang duit hasil panen juga mendatangkan manfaat. Itu semua manfaat atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang keberapa tuh? 2, 3, 4, yang kelima. Wa ma anzalallahu minas sama'i mim ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Yang kelima buktinya adalah Allah turunkan dari langit min ma. Nah, ada kata min. Min itu artinya sebagian. Min ma berarti sebagian dari air hujan. Makanya turunnya itu tetesan-tetesan. Seandainya turunnya langsung diguyur banyak, waduh, kebanjiran kita. Bahkan bisa membahayakan turunnya minma, tetesan-tetesan air sehingga ketika turun ke atas muka bumi ini dapat menghidupkan tanah-tanah yang sudah tandus. Begitu, alhamdulillah nih. Gimana Pak? Iya, repot. Yang ada membahayakan Nah, karena turunnya rintik-rintik hujan, maka tidak membahayakan manusia, justru ya mendatangkan banyak
manfaat. Makanya ketika turun hujan baru rintik-rintik, Nabi ajarin doa, Allahumma shayyiban, ya Allah jadikanlah hujan ini mendatangkan Tapi kalau hujannya udah bergeledek-geledek, kagak berhenti-berhenti, doanya ganti. Jangan lagi shayyiban nafi'a, doanya diganti, mohon nih biar hujannya pergi dari kampung kita. Cuma jangan doain ke kampung sebelah, kesianan nanti itu seneng-seneng sawah, ya kan? Doainnya biar dia lari ke lautan, ke lembah-lembah, ke hutan yang kagak ada orang yang doanya berbunyi Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akam wazirab wa manabitul asjar wal audiyah wa butunil audiyah. Nah itu doanya. Kalau hujan kagak berhenti jangan sohiban nafiah ya terus-terusan dia hujan, ya kan? Nah, biar hujannya berhenti, bagaimana nih? Allahumma hawalaina, ya Allah singkirin, jangan di sini, singkirin. Wala alaina, jangan datangin kepada kami musibah, ya hujan nih nggak berhenti. Allahumma alal akam, kirim hujannya ke gunung-gunung, ke bukit-bukit. Wazirab juga sama artinya ke bukit-bukit sana yang tinggi. Wa manabitil asjar, ke hutan-hutan sana yang nggak ada orang. Wa butunil audiyah, dan ke lautan sana, ya yang tidak ada manusia yang tinggal. Berikutnya yang keenam, benar yang keenam ya. Wa bassa fiha min kulli dabbah. Bukti kebesaran Allah berikutnya adalah yang keenam, di atas muka bumi ini Allah sebarkan makhluk-makhluknya yang melata. Melata di sini bukan cuma hewan, tapi juga manusia beranak pianak hidup di bumi ini, ya dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas samawati wal ard. Sedangkan bukti yang ketujuh, wa tasrifir riyah, Allah tunjukkan kepada kita di bumi ini adanya hembusan angin. Tasrifir riyah. Riyah itu jamak dari rih. Di Quran itu kalau bentuknya jamak itu angin mendatangkan kebaikan. Tapi kalau anginnya dalam bentuk mufrad, rih, itu biasanya mendatangkan azab. Contoh di surat Al-Haqqah, awal-awal kan bercerita tentang angin yang Allah utus buat kaum Ad. Itu angin mendatangkan azab. Wa amma adu fa ahlakna birihin sarsarin. Nah, birihin, kami datangkan kepada kaum Ad angin yang terus-menerus, yang menghancurkan rumah-rumah mereka. Bentuknya mufrad. Ya, kalau bentuknya jamak itu biasanya mendatangkan kebaikan. Maka dari sini angin yang datang itu dari Allah Subhanahu wa taala, baik dia rahmat maupun azab. Ada dua yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita nggak boleh mencaci maki angin. La tasubbur rih, kata Rasul dalam hadis, jangan sekali-kali kalian mencaci maki angin, ya. Karena kalau kamu caci maki angin, sebenarnya itu angin datang kebaikan, maka laknat bukan buat angin, laknat kembali kepada diri kalian, kata Nabi. Jangan sekali-kali kita mencaci angin, ya. Tapi kalau kita lihat angin topan puting beliung, Nabi ajarin doanya. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma ja'a biha wa khaira ma ursilta bihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma ja'a biha wa syarri ma ursilta bihi. Itu doa kalau kita ngelihat angin yang kira-kira bisa membahayakan diri kita. Nah, diajarin, ya Allah kami memohon kebaikan angin ini
dan kebaikan yang dibawa oleh angin. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan angin ini dan keburukan yang dibawa oleh angin. Sekalipun angin tadi kira-kira membahayakan kita, tetap kita nggak boleh mencaci maki angin. Kita dianjurkan berdoa demikian. Nah ini yang ketujuh. Sedangkan yang terakhir, wassahabil musakhkhari bainas samai wal ard la ayatil liqaumi yaqilun. Bukti yang terakhir kata Allah Subhanahu wa taala, tanda kebesarannya adanya as-sahab. As-sahab ini artinya apa tuh? Awan-awan yang ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, berada di antara langit dan bumi. La ayatin liqaumi yaqilun. Kata Allah, semua itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah buat orang yang mau menggunakan akal sehatnya. Makanya dalam agama banyak di Quran Allah gunakan yaqilun, afala taqilun. Tujuannya apa? Agar kita dilarang merusak akal kita. Nggak boleh minum minuman keras, haram. Kenapa? Bisa merusak akal sehat kita. Ya, nggak boleh berjudi karena merusak akal sehat kita tuh. Pikirannya judi mulu, nggak menang-menang. Akhirnya jadi gila. Dilarang kita menyakiti atau merusak akal yang sudah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala buat umat manusia. Berikutnya di 165 Allah tutup, wa minan nasi may yattakhizu min dunillahi andada. Setelah diberikan bukti-bukti kata Allah, masih aja ada sebagian manusia yang tidak beriman kepada Allah. Padahal udah jelas di depan matanya 7 bukti tadi kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya, tapi mereka tetap tidak beriman, justru malah menjadikan makhluk-makhluk selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Wa minan nasi may yattakhizu min dunillahi andadan ay asnaman. Ada sebagian manusia yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala ya sebagai tandingan-tandingan. Apa tandingan-tandingan yang dimaksud di sini? Tidak lain adalah patung dan berhala. Begitu. Makanya orang kafir Quraisy mereka punya patung-patung. Ya, ada Lata, ada Uzza, ada Manat, ada Asaf. Dulu kita belajar kan Asaf ya, yang di sofa. Kemudian ada Nailah yang ada di Marwah, ya, bukan Naila. Kalau Naila lain lagi. Ini Nailah. Kan ada orang namain anak Naila, itu pakai ya, Naila, bagus, artinya meraih cita-cita. Tapi kalau Nailah, itu yang artinya patung yang disembah oleh orang-orang kafir. Kata Allah demikian, ada di antara mereka yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Bahkan kata para ulama tafsir, jangankan orang kafir, orang beriman saja ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan, padahal dia beriman kepada Allah. Contohnya apa? Contoh, ketika didatangkan musibah, penyakit, maka dia tidak sandarkan kepada Allah. Itu termasuk bentuk kemusyrikan. Anak kita sakit, kemudian kita ditanya, Bu, anaknya sakit kenapa? Sakit panas gara-gara kehujanan. Itu musyrik, begitu tuh, bahaya. Ya, nggak boleh. Pak, kenapa sakit? Pulang kerja saya kehujanan. Nggak boleh begitu. Harusnya kalau lagi dapat nikmat kita nyebut Allah, lagi kena musibah juga nyebutnya Allah.
Kalau lagi dapat nikmat, nyebut Allahnya kalau lagi datang musibah, nyebut Allah juga. Kalimatnya tapi bukan alhamdulillah. Kalimatnya Masya Allah tuh artinya semua atas kehendak. Nggak boleh. Ini kenapa sih nih kok belakangan ini hujan turun mulu? Emang karena bulan September, Oktober, Desember yang belakang-belakangnya berturun. Nggak boleh, tuh namanya bentuk kemusyrikan. Kita harus jawab, ini hujan intensitasnya turun banyak, sering tiap hari turun karena kehendak, kebetulan emang bulannya berarti boleh begitu tuh. Yang diduluin siapanya dulu tuh? Allahnya dulu. Pak, anaknya sakit kenapa? Semua atas kehendak, kebetulan. Kan begitu baru. Kebetulan pulang sekolah dia boleh kalau begitu. Tapi kalau langsung karena kehujanan jadi sakit, nggak boleh. Kita harus tauhid mengesahkan semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan begini juga, akhirnya musibah ini datang. Nggak boleh karena kalau kita lupa menyebut nama Allah, masuk dalam kategori ayat ini. Ada di antara manusia yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan. Mudah-mudahan dengan ayat-ayat rangkaian bulan ini dan bulan yang kemarin makin bertambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, makin kuat keesaan pemahaman kita tentang tauhid, sehingga tidak ada yang kita dulukan dalam kehidupan di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Silakan kalau ada yang mau ditanya, saya berikan kesempatan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan Haji Malik. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. Ada sesuatu sama anak kita yang mungkin sering suka menyalahkan diri sendiri. Kalau itu nanti kita sadarkan juga ke Allah, atau mungkin takdirnya anak kita jadi nyalain diri sendiri maksudnya gimana? Misalkan tadi kita kurang perhatian kali sama anak gitu. Oh iya. Misalnya kata yang pertama, maksud dilarang kita menyalahkan angin itu mencaci maki datangnya angin. Kita lagi jemur, tiba-tiba pakaian kita terbang, begini misalnya. Terus kita hina tuh angin. Angin ini begini banget, itu nggak boleh. Nggak boleh karena angin itu yang datang dan pergi, yang ngatur itu Allah Subhanahu. Kalau kita hina angin, maka kita sama aja menghina Allah. Nggak boleh. Sekarang kan banyak nama-nama angin, makin maju manusia. Angin ini, angin itu tuh nggak boleh. Kita nisbatkan satu angin itu dengan keburukan, nggak boleh. Karena kita tadi nggak tahu angin ini mendatangkan kebaikan atau keburukan. Sekalipun kita tahu dia datang keburukan, nggak boleh kita hina. Kita hanya diperintahkan Rasulullah berdoa, berlindung, jangan sampai keburukan yang dibawa angin tadi menimpa diri kita. Nggak boleh menghina angin. Dan yang kedua, kalaupun kita tahu angin itu mendatang keburukan, kita dimintain doa aja, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kalau kita menyalahkan diri sendiri, bukan termasuk menyalahkan Allah, enggak. Berarti itu kita sedang introspeksi diri, bagus malah begitu Mengapa anak kita begini Mungkin selama ini kita begini, begitu. Itulah yang dilakukan oleh Imam Malik rahimahullah ketika anaknya tidak lulus. Dia katakan, mungkin saya tahajudnya kurang banyak, begitu. Yang disalahin bukan anaknya. Kira-kira kalau anak kita nggak naik kelas, yang kita salahin siapa?
Anak kita nilainya jelek, yang kita salahin siapa kira-kira? Hah? Gurunya yang kita salahin. Justru Imam Malik ketika anaknya nggak berhasil, justru yang disalahkan dirinya. Mungkin ini kesalahan saya. Selama ini tahajudnya kurang banyak begitu, ya enggak? Nah, kita udah nggak tahajud, anak kita nggak lulus, kita salahin orang lain. Itulah bedanya kita dengan ulama-ulama terdahulu. Introspeksinya itu dikembalikan kepada diri kita. Jangan mengkambing hitamkan orang. Nah, kan kita sering nih mengkambing hitamkan, begitu ya kan? Nah, sekarang kita rubah. Kalau ada sesuatu, kita introspeksi, kita salahin diri kita bagus, sehingga kita merubah yang buruk menjadi lebih baik. Yang baik dipertahankan. Jadinya begitu ya. Nah, Allah. Ada lagi pertanyaan? Doa pawang hujan gak ada tadi doa kalau baru turun hujan, sama doa kalau hujannya nggak selesai begitu. Ini hujan nggak berhenti nih, bahaya nih, bisa banjir nanti daerah kita nih begitu. Bisa ada yang rubuh di pohon misalnya. Baru tuh doanya tadi minta dialihkan begitu, dialihkan ya. Nah, tapi ya jangan dipindahin ke kampung sebelah, maksudnya di tempat yang lain yang nggak ada orang. Ya, Allahumma hawalaina wala alaina. Hawalaina tuh pinggirin dekat, alaina jauh. Gitu. Berarti kalau rumahnya dekat dari hutan, ya pinggir. Oh, nggak ada, itu yang nggak ada, yang nggak ada. Karena hujan itu diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah nikmat buat kita, ya. Iya, diazanin kalau seandainya udah kelihatan mendatangkan bencana gitu. Misalnya hujannya udah nerbangin genteng-genteng gitu ya kan. Nah, ini kan tadi sebelum terbang genteng doa ini begitu. Ya, kita ini kadang-kadang nunggu puting beliung dulu gitu baru azan. Harusnya salah. Sebelum datang puting beliung kita berdoa. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma alal akam wa manabitil asjar wa tirab ya wa butunil audiyah. Tambahin lagi doa angin tadi kan tuh ya. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilta biha. Begitu tuh kita berdoa. Nah, insya Allah puting beliungnya nggak jadi begitu. Kenapa sampai akhirnya dengan azan? Yaitu karena kita tidak step by stepnya dilewatin. Ya kalau udah terjadi bencana, ya udah tinggal azan, dan azan itu tujuannya ya memberikan peringatan kepada banyak orang bahwa terjadi bencana begitu. Yang lagi tidur jadi bangun begitu. Itu tujuan dibalik azan tadi ya. Ada lagi? Ya, silakan Pak Haji. Siap. Maksudnya azab apa? Apa? Iya. Iya, benar. Iya, jadi Nabi udah punya feeling nih, kayaknya sih mereka nggak beriman begitu. Karena model-model mereka begitu dulu, waktu minta dibelahin bulan, bakalan beriman katanya. Bulan udah dibelah,
balik lagi menyatu, kata orang kafir, kamu emang penyihir Muhammad, kagak beriman, begitu ya. Maka ketika Allah ingetin, oke, kalau dia nggak beriman, aku datangkan azab. Nabi mengingat-ingat yang sudah berlalu. Ya sudahlah, kalaupun didatangkan pasti mereka nggak beriman. Maka Nabi tetap berusaha mendakwahi mereka. Walaupun Nabi udah punya feeling mereka nggak bakalan beriman. Itulah dalam dunia dakwah kita diminta mengajak, menyampaikan. Perkara orang pakai atau enggak bukan urusan kita. Kita hanya diminta untuk menyampaikan. Kalau seandainya patokannya banyak yang pakai, banyak yang mengamalkan, banyak yang nerima, maka Nabi Nuh termasuk nabi yang gagal. Karena pengikutnya cuma 13. Tapi pengikutnya 13, Nabi Nuh masuk kategori ulul azmi. Nabi Yunus pengikutnya banyak. Tapi nggak masuk ulul azmi. Kenapa? Karena yang dilihat bukan hasilnya. Yang dilihat adalah prosesnya. Kayak orang belajar matematika. Guru matematika kan yang dinilai apanya tuh? Proses. Kalau anak dikasih soal matematika langsung jawaban benar, nggak pakai ada prosesnya, nggak ada cara ngerjainnya, guru akan bertanya, bisa jadi ini dari yang lain. Ya, wallahu alam bishawab. Ya, demikian pembahasan kita malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Mohon maaf bila mana ada kekurangan dan kesalahan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Zulkifli yang telah memberikan darsnya pada malam ini. Mudah-mudahan kita bisa menyerap ilmu yang diberikan dan kita bisa mengamalkannya. Sama-sama kita dengan alhamdulillah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.